Selamat pagi, selamat hari Minggu. Saya berdoa untuk kita semua di sini dalam keadaan sehat, semangat, dan dalam pelindungan Tuhan senantiasa. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, saya mengajak mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih. Di hari Minggu pagi ini kami bisa berkumpul bersama, bisa sekali lagi mendengarkan firman Engkau. Biarlah Tuhan apa yang kami pelajari hari ini membantu kami Tuhan untuk betul-betul menjadikan Engkau Tuhan, Master satu-satunya dalam kehidupan kami. Lembutkan hati kami hari ini Tuhan, biarlah firman Engkau menemukan tanah yang subur di dalam hati kami semua di sini Tuhan. Sehingga Tuhan firman Engkau akan berbuah banyak di dalam kehidupan kami. Tuhan, sertai juga hamba-Mu ini Tuhan, biarlah apa yang keluar dari mulut hamba, semuanya dipimpin oleh roh Engkau saja dan dari hati Engkau saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini dalam tangan Engkau. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seperti yang kita sudah ketahui, Bapak Ibu yang saya kasihi, di bulan ini kita belajar tentang satu topik, yaitu One Master. Tuhan yang satu, atau satu-satunya Tuhan yang kita sembah. Kita tahu hari ini, bagaimana Tuhan sangat ingin kita di sini hanya menyembah Dia saja. Tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada Master yang lain. Karena Tuhan sangat ingin hidup kita ini betul-betul adalah satu kehidupan yang kita bisa nikmati. Satu kehidupan yang sesuai dengan Dia rancangkan. Karena kalau ada Tuhan atau ada hal lain yang dalam hidup kita menjadi masternya kita, pasti hal tersebut akan menguasai kita, mengikat kita, bahkan bukan tidak mungkin menghancurkan hidup kita. Karena itulah Tuhan sangat ingin bahwa Dia menjadi satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Di Matius pasal 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kata mengabdi di sini bukan saja cuma sekedar melayani. Tapi kata mengabdi di sini diambil dari bahasa Yunani, yaitu douloin. Yang artinya apa? To be enslaved. Yang artinya to be in bondage. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, artinya kita menghambakan diri. Atau menjadi budak. Atau betul-betul terikat dengan hal tersebut. Waktu dikatakan kita mengabdi, berarti kita menjadi budak. Berarti kita dikuasai penuh. Dimiliki penuh oleh master kita tersebut. Dan seperti yang kita baca tadi, bahwa Tuhan tidak mau ada tuan yang lain atau master yang lain di dalam kehidupan kita, termasuk mamon atau uang itu sendiri. Hari ini, brothers and sisters, karena dengan kita terus hidup menjadi seorang Kristen, kita ke gereja hari Minggu, kita ikut pelayanan, kita beribadah, kadang-kadang kita di sini bisa tidak sadar bahwa ada Allah lain atau Tuhan lain atau master lain sebenarnya hidup di dalam kehidupan kita. Dikatakan di buku Galatia pasal 4 ayat 8 sampai dengan 9. Dahulu kamu tidak mengenal Allah. Kamu memperhambakan atau duluin kata yang sama lagi. Diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan lagi kepadanya. Hari ini kita boleh menjadi seorang Kristen. Bukan berarti kita tidak bisa memperhambakan diri kita lagi kepada Allah-Allah yang pernah kita sembah dulu. Atau tuan-tuan yang kita layani dulu. Di buku Galatia, Paulus begitu concern kepada jemaat di Galatia. Karena mereka kembali menyembah, kembali mengabdi kepada Allah-Allah mereka sebelumnya. Allah-Allah yang sudah menghancurkan hidup mereka. Hari ini caranya bagaimana? Apa yang kita mesti lakukan untuk kita bisa tahu bahwa hari ini bahwa kita hanya menyembah Tuhan dan bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Poin saya yang pertama, kita perlu kita perlu deteksi, ya, apakah atau siapakah Tuhan dari hidup kita itu sendiri. Caranya bagaimana? Ada beberapa pertanyaan yang kita bisa tanyakan kepada diri kita
untuk mendiagnosa diri kita. Pertanyaan pertama adalah, hal apa yang paling gampang buat kita kecewa? Karena kalau hal itu buat kita kecewa, berarti hal itu begitu penting buat kita. Dari hal yang paling gampang buat kita kecewa, kita bisa lihat bahwa mungkin itu adalah tuan atau master di dalam kehidupan kita. Bisa karir kita, bisa keuangan kita, bisa tentang masa depan kita. Apa hari ini yang paling mudah buat kita kecewa? Buat beberapa kita mungkin adalah tim olahraga kita. Ya, kalau tim olahraga kita kalah, tiba-tiba kita kacau moodnya kita. Kacau feelingnya kita. Berarti apa? Berarti jangan-jangan tim kesayangan kita itu sudah menjadi tuan di dalam kehidupan kita. Apalagi pertanyaan kita bisa tanya, hal apa yang paling sering kita keluhkan? Apa yang paling sering kita komplain? Itu juga menunjukkan siapa tuan dalam kehidupan kita. Mungkin kita sering dan mudah komplain tentang pekerjaan kita, komplain tentang atasan kita, komplain tentang kondisi kita. Hal-hal tersebut bisa menjadi tuan dalam kehidupan kita. Hal apa yang kita paling banyak khawatirkan, Bapak Ibu yang saya kasihi, yang sering membuat kita di sini menjadi khawatir atau takut. Hal itu juga bisa jadi adalah tuan dan master dalam kehidupan kita. Hal apa yang paling sering kita cari waktu kita sedang tidak happy, waktu kita lagi menderita, waktu kita lagi stres atau tertekan. Hal itu bisa aja menjadi tuan atau master di dalam kehidupan kita. Hal apa yang paling sering atau paling gampang buat kita marah? Kenapa kita harus marah? Berarti hal itu begitu penting buat kita. Jadi hal apa? Mungkin karena orang lupa berterima kasih kepada kita. Mungkin karena ada kata-kata yang tidak menunjukkan respect kepada kita. Hati-hati, kita sendiri bisa menjadi tuan atau master untuk hidup kita. Mungkin pride-nya kita itu yang menjadi tuan atau master dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi impian kita? Apa yang kita rela kejar? Ya, kita korbankan untuk kita kejar. Ya, itu bisa menjadi tuan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita gunakan waktu kita sehari-harinya. Berapa banyak waktu kita habiskan mungkin depan TV, depan komputer, atau untuk pekerjaan kita, atau untuk main game bahkan. Buat yang masih suka dengan game di sini. Kita harus bisa jujur hari ini. Apakah hal tersebut sudah menjadi tuan atau master dalam kehidupan kita? Bagaimana cara kita menggunakan uang kita hari ini? Itu menunjukkan hari ini kepada kita semua di sini. Siapa tuan atau master dalam kehidupan kita. James W. Frick mengatakan, Anda tidak perlu memberitahukan saya prioritas Anda di mana. Tunjukkan untuk apa Anda pakai uang Anda. Dan saya akan tunjukkan prioritas Anda di mana. Don't tell me where your priorities are. Show me where you spend your money. And I will tell you what your priorities are. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita bisa bilang bahwa Tuhan adalah Tuhannya kita. Kita bisa bilang bahwa Tuhan adalah rajanya kita. Tapi pertanyaannya hari ini, bagaimana cara kita menggunakan uang? Itu betul-betul menunjukkan siapa tuan atau master kita sesungguhnya. Saya berharap di masa-masa ini, di masa-masa yang mungkin tidak mudah ini, kita juga bisa lihat bagaimana kita menggunakan uang kita. Saya berharap cara kita menggunakan uang menunjukkan bahwa Tuhan adalah master kita. Apa kita rela di sini untuk membantu orang-orang yang kekurangan di sekeliling kita? Atau kita begitu ketakutan, kita memastikan bahwa diri kita menggunakan semua uang yang hanya untuk diri kita. Coba kita lihat. Adakah kita di sini bahkan membeli barang-barang yang sebenarnya kita nggak perlu? Apakah kita di sini rela ambil pekerjaan atau sesuatu yang gampang, ya, karena kita mau uang cepat, ya, dan akhirnya kita tahu itu akhirnya menghancurkan hidup kita juga. Pertanyaannya hari ini, Bapak Ibu, bagaimana cara kita gunakan uang kita? Karena itu menunjukkan prioritas kita yang sesungguhnya. Saya suka apa yang dikatakan di satu quote ini. Dia bilang,
Uang tidak mengubahkan seseorang. Tapi uang menunjukkan siapa orang itu sesungguhnya. Saya sangat setuju bahwa money doesn't change people. It reveals them. Hari ini orang boleh punya sedikit uang, boleh punya cukup uang, boleh punya banyak uang. Tapi itu sebenarnya tidak mengubahkan orang. Tapi uang menunjukkan dia sesungguhnya. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita buka mata kita. Mari kita coba perhatikan bagaimana cara kita menggunakan uang. Karena dari sana saja itu bisa membantu kita untuk bisa melihat siapa master kita sesungguhnya. Mari kita ambil waktu, deteksi. Jangan kita di sini berpikir bahwa kita lagi melayani atau mengabdi kepada Tuhan. Atau Tuhan itu adalah masternya kita. Belum tentu. Saya mengajak mari kita di sini rendah hati. Tanyakan pertanyaan-pertanyaan tadi. Deteksi diri kita. Apakah benar bahwa Tuhan adalah Tuhan atau master kita? Atau sebenarnya ada hal-hal lain yang merupakan Tuhan atau master dalam hidup kita. Hal yang kedua yang saya mengajak kita sama-sama lihat. Dikatakan di Matius 6 ayat 24. Bahwa kita nggak bisa ngabdi kepada dua Tuhan. Kenapa nggak bisa? Karena kalau kita mengabdi kepada yang satu, pasti kita akan mengasihi itu dan kita akan membenci yang lain. Kalau kita mengabdi kepada yang satu, kita akan setia kepada yang itu dan kita akan tidak mengindahkan yang lain. Jadi memang harus buat pilihan, nggak bisa dua-duanya. Kalau kita seorang budak atau seorang hamba, kita nggak mungkin kita nggak bisa jadi budak dari dua pihak. Kenapa? Karena ada yang namanya ownership di sana. Ya, waktu kita menjadi budak, kita itu di-own, dimiliki oleh master kita, oleh tuan kita itu tersebut. Jadi sangat penting, brothers sisters, Bapak Ibu yang saya kasih hari ini, untuk kita di sini melihat bahwa kita perlu decide, kita perlu buat keputusan, ya siapa yang harus menjadi tuan atau master di dalam kehidupan kita. Kenapa disebut keputusan? Karena berarti untuk kita ikut sesuatu atau untuk kita memilih sesuatu harus ada yang kita tinggalkan. Ya, makanya disebut sebuah keputusan. Ya, decision is when you say yes to one thing, you have to say no to another thing. It's exclusive. Seperti itu. Dan di dalam kita hari ini menjadi hamba atau mengabdikan hidup kita, kita juga perlu hari ini untuk melihat, memutuskan siapa yang menjadi tuannya kita. Apakah Tuhan atau ada hal-hal lain yang menjadi tuan di dalam kehidupan kita. Di Keluaran pasal ke-20 ayat 2 sampai 3. Ini saat di mana bangsa Israel keluar dari Mesir setelah diperbudak selama 450 tahun, 400-an tahun, ya. Dan mereka keluar dari Mesir. Dan pada saat keluar dari Mesir, Tuhan memberikan perintah ini kepada mereka. Selain mereka pernah hidup jadi budak, mereka juga berada di Mesir yang terus terang, ya, ala-ala yang mereka sembah begitu banyak. Tuhan harus membuat jelas kepada mereka tentang siapa dia dan pengharapannya dia. Dikatakan di Keluaran pasal 20 ayat 2 sampai 3, Tuhan memberikan perintah ini melalui Musa kepada bangsa Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi Tuhan lagi mau mengingatkan lagi bahwa sekarang kamu bukan lagi budak Mesir. Saya sudah bebaskan kamu. Sekarang kamu sudah jadi milik saya. Artinya apa? Jangan ada padamu lagi Allah lain yang mereka pernah punya waktu di Mesir dulu. Hari ini kita harus bisa lihat dengan jelas antara Tuhan dan Allah-Allah lain dalam kehidupan kita. Kita harus bisa lihat apa yang menjadi janji Tuhan kepada kita kalau kita memutuskan untuk mengikuti Dia. Dan juga kita bisa lihat apa konsekuensinya kalau kita menyembah Allah-Allah lain. Seperti uang misalnya. Sangat jelas dikatakan di Ibrani pasal 13 ayat 5 sampai 6. Dia bilang, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu,
Dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Ini yang Tuhan janjikan kalau kita pilih dia. Dia bilang, dia tidak akan tinggalkan kita. Dia akan menjadi penolong kita. Itu yang Tuhan janjikan. Tetapi kalau kita di sini memilih hal lain menjadi Allah dalam kehidupan kita. Seperti uang misalnya. Di 1 Timotius pasal 6 ayat 9-10 katakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Lihat kontras sekali antara kita di sini memilih Tuhan sebagai Tuhan atau Master kita, atau kita memilih hal-hal lain menjadi Allah kita, seperti uang menjadi Tuhannya kita. Kita lihat bagaimana dikatakan sana kita akan jatuh ke pencobaan, ke dalam jerat, nafsu yang hampa, yang mencelakakan kita, menenggelamkan kita ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Bahkan membuat kita menyimpang dari iman kita dan membuat kita hari ini tersiksa dengan berbagai duka. Kalau kita hari ini ikut Tuhan, Tuhan concern kepada kita. Tuhan peduli kepada kita. Tuhan sayang kepada kita. Tuhan mau berikan yang terbaik untuk hidup kita. Tuhan tahu kebutuhan kita. Karena itu dia mau menjadi Tuhan dan Master dalam kehidupan kita. Dan dia akan membuat kita konten. Ya, dia akan mencukupkan kita. Itu janjinya dia. Kalau kita hari ini memutuskan untuk menjadikan dia Tuhan atau Master dalam kehidupan kita, itu yang kita akan dapatkan. Tapi hari ini kalau kita memilih hal-hal lain untuk menjadi Tuhan atau Allah dalam kehidupan kita, sudah pasti dia akan menghancurkan kita. It will crush us. Itu yang terjadi. Dan kemudian apa? Kita nggak akan pernah puas. Kita akan terus craving. Kita terus mau lebih, mau lebih lagi. Akhirnya apa? Akhirnya kita akan jatuh ke dalam berbagai trap. Ya, kita akan terjebak dan akhirnya apa? Kita tersiksa akan berbagai macam duka karena kebodohan daripada keputusan-keputusan yang kita buat, karena kita nggak pernah puas dengan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Karena itu hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, kita perlu buat keputusan. We need to decide. Dan saya berharap hari ini kita bisa lihat dengan jelas mana yang kita harus putuskan untuk jadikan Tuhan atau Master dalam kehidupan kita. Kalau saya seperti Joshua katakan kepada bangsa Israel, bahwa dia dan seluruh keluarganya mau memilih untuk melayani Tuhan. Kalau saya lihat apa yang Tuhan janjikan di sini, saya mau memilih Tuhan menjadi Tuhan dan Master dalam kehidupan saya. Francis Bacon punya satu quote yang sangat terkenal. Dia bilang, money is a great servant, but a bad master. Uang adalah satu hamba yang baik, tetapi tuan yang jahat. Kenapa? Karena kalau kita hari ini dikontrol oleh uang, bukan kita yang mengontrol uang. Kalau hari ini uang yang menjadi master dalam kehidupan kita, sama juga dengan hal-hal lain. Kalau ini kan menjadi master dalam kehidupan kita, kita menjadi terikat dan kita akan dikuasai dan kita akhirnya akan punya hidup yang kacau karena semuanya akan menjadi berantakan dan tidak seperti yang Tuhan sudah rancangkan bagi kita semua di sini. Hari ini saya mengajak, mari kita buat keputusan. Kita decide siapa yang harus menjadi tuan atau master di dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga, hal yang terakhir. Kalau kita balik lagi, dikatakan nggak bisa kita mengabdi kepada dua Tuhan. Nggak bisa. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Terus terang, brothers and sisters,
Bapak Ibu yang saya kasihi. Sebagai manusia kita pasti akan mengabdi pada satu hal. Kalau kita nggak mengabdi kepada Tuhan, pasti kita akan mengabdi kepada hal yang lain. Itu sudah pasti. Ya, kalau kita nggak komit kepada satu hal, kita pasti akan komit kepada hal yang lain. Jadi sangat penting hari ini kita betul-betul setelah kita deteksi, setelah kita di sini buat keputusan, kita betul-betul harus mengabdikan diri kita kepada Tuan atau Master kita. Dan saya berharap kita memutuskan untuk mengabdi kepada Tuhan. Dan dia yang harusnya menjadi Tuan di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak hari ini devote ourselves, pasti kita akan akhirnya devote kepada hal lain. Kalau kita nggak devote kepada Tuhan, nggak jadikan dia Tuan atau Master dalam kehidupan kita, pasti akhirnya kita akan devote ke hal yang lain. Bisa ke kerjaan kita, bisa kepada diri kita sendiri, kenyamanan kita, ya keuangan. Saya nggak tahu apa. Tapi yang jelas, kalau kita nggak devote kepada satu hal, kita akan devote kepada hal yang lain. Jadi saya berharap kita semua di sini bisa mengabdi kepada Allah. Karena begitu kita mengabdi kepada Allah, kita mengabdi kepada Tuhan, kita tidak akan pasti default kepada hal yang lain. Sesederhana itu sebenarnya. Di buku Keluaran kelanjutannya di ayat 4-6, Tuhan berbicara Musa kepada bangsa Israel. Dia bilang, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Bapak, Ibu, Saudari, kalau kita baca di sini Tuhan bilang, don't make other gods, don't make other idols. Jangan buat Allah yang lain. Jangan jadikan hal lain Allah dalam kehidupan kamu. Dia mau eksklusif. Saya percaya itu satu hubungan yang sehat. Kalau saya hari ini punya istri, saya hanya mau eksklusif dengan dia karena saya sayang dia. Hari ini saya nggak kebayang kalau saya punya orang-orang lain. Ya saya nggak bisa akan mengasihi istri saya sebagaimana seharusnya saya mengasihi dia. Hari ini dikatakan buat Tuhan pencemburu. Kenapa? Karena dia tahu begitu kita hari tidak devoted kepada dia, kita devoted kepada hal-hal yang lain, hidup kita akan berantakan. Kita nggak akan punya nilai-nilai untuk menjaga kita. Kita nggak akan punya prinsip-prinsip yang akan membatasi kita. Sehingga kita membuat keputusan-keputusan bodoh dalam kehidupan kita yang akhirnya akan menghancurkan hidup kita. Dia nggak mau itu terjadi dalam kehidupan kita. Semua kita bayangkan satu hal sih. Dikatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang pencemburu. Artinya apa? Kadang kita cemburu itu sebagai satu hal yang negatif. Ini bukan cemburu kayak anak-anak kecil yang cemburuan kalau misalnya temannya main sama orang lain atau karena teman wanitanya atau teman prianya lebih dekat sama yang lain. No, ini seperti begini. Contoh, bayangkan. Kalau satu hari saya lagi, kalian lagi jalan di mall, ketemu saya lagi makan malam dengan seorang wanita lain yang bukan istri saya. Oke? Dan kalian bertanya, Budi, kamu ngapain di sini? Oh, saya lagi dating sama wanita ini. Dan kamu tahu itu bukan istri saya. Gimana? Kamu kan pikir ini masih aneh. Dan bayangkan kalau saya pulang ke rumah dan saya cerita sama istri saya bilang begini, oh, gimana tadi datingnya, bagus gak? Hubungan seperti apa? Hari ini saya expect istri saya untuk marah. Kenapa? Karena dia begitu mengasihi saya. Karena dia sayang saya dan dia tahu kalau saya dengan wanita-wanita lain pasti akan jadi berantakan. Hari ini Tuhan pun demikian. Tuhan tidak mau ada Allah lain. Bukan karena dia mau menguasai kita. Bukan, karena dia tahu Allah lain akan menghancurkan kita. Hanya dia yang tahu bagaimana memberikan kita hidup yang luar biasa. Ezra Taft Benson mengatakan ini, ketika kita mengutamakan Tuhan, hal-hal lain dalam hidup kita akan berjalan dengan baik. Dan hal yang tidak perlu akan menghilang dari hidup kita. Kasih kita kepada Tuhan akan menentukan pemberian kita, penggunaan waktu kita,
kesukaan yang kita kejar, dan urutan prioritas hidup kita. When we put God first, all other things fall into their proper place and all drop out of our lives. Our love of the Lord will govern the claims for our affection, the demands on our time, the interests we pursue, and the order of our priorities. Brothers and sisters, Bapak Ibu yang saya kasihi, waktu kita utamakan Tuhan, waktu kita mengabdi kepada Dia sebagai Tuhan dan Master kita, satu-satunya, dikatakan bahwa semua hal dalam hidup kita akan berjalan dengan baik. Kita akan punya prioritas yang benar. Kita akan mengejar hal yang benar. Kita akan punya impian yang benar. Kita tahu bagaimana menggunakan resources kita dengan benar. Buat saya ini hal yang luar biasa. Ini yang membuat kita bisa menikmati hidup kita sepenuhnya. Kenapa? Karena saya suka apa yang dikatakan oleh Rick Warren ini. Karena kita semua di sini, brothers sisters, berharga di hadapan Tuhan. Rick Warren katakan seperti ini. Biarkan saya menjelaskan betapa bernilainya Anda. Anda sungguh tak ternilai bagi Tuhan. Pertama, Tuhan ciptakan Anda. Kedua, Yesus mati bagi Anda. Ketiga, Tuhan berikan Roh Kudus di dalam Anda. Dan keempat, Tuhan ingin bersama dengan Anda di dalam kekalan. Sungguh berharga Anda bagi Tuhan. Sungguh tak ternilai. Brothers and sisters, let me tell you how worthwhile you are. You are infinitely valuable to God. First, God created you. Second, Jesus died for you. Third, He put His Spirit within you. Fourth, He wants you to be with Him forever in eternity. That's how valuable you are to God. You are infinitely valuable to God. Brothers and sisters, mari kita mengabdi kepada Tuhan. Dan jadikan Dia Tuhan dan Master dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Dia sangat sayang kepada kita. Karena kita tidak ternilai bagi Dia. Kita sangat berharga bagi Dia. Saya mengajak hari ini sekali lagi kita ambil waktu. Yuk kita deteksi. Kita cari tahu siapa sih sesungguhnya Tuhan atau Master dalam kehidupan kita. Jangan kita asumsi di sini dan berpikir bahwa kita sudah menyembah atau mengabdi kepada Tuhan dan menjadikan Dia Master dalam kehidupan kita. Mari kita ambil waktu, kita diagnosa diri kita deteksi sekali lagi siapa Tuhan kita yang sesungguhnya. Setelah kita lihat dengan jelas, kita perlu ambil waktu untuk buat keputusan siapa yang kita mau sembah. Kita lihat Tuhan sangat sayang kepada kita semua di sini. Dan saya mengajak kita, jangan segan untuk mengabdikan diri, devote diri kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dia tahu yang terbaik bagi kita. Karena Dia sangat mengasihi kita. Dan Dia sangat ingin memberkati kita. Dan sangat ingin kita mempunyai hidup yang berkepenuhan. Jadi mari kita betul-betul memastikan bahwa hari ini kita hanya mengabdi kepada one master. Yaitu Tuhan yang mengasihi kita semua di sini. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih sekali lagi kami boleh diberikan kesempatan untuk melihat betapa sayangnya Engkau kepada kami. Kadang-kadang Tuhan, waktu kami harus buat sebuah keputusan Tuhan untuk mengutamakan Engkau, mengasihi Engkau dengan sepenuh hati kami Tuhan. Kadang-kadang kami merasa berat hati karena kami merasa ada begitu banyak hal-hal lain yang kami inginkan dalam kehidupan kami. Tapi hari ini biarlah Tuhan kami berani Tuhan menjadikan Engkau nomor satu. Menjadikan Engkau Tuhan, Master dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan Engkau sangat-sangat mengasihi kami. Dan Engkau sangat ingin untuk hidup kami bisa maksimum Tuhan. Hidup kami bisa berkepenuhan seperti yang Engkau rancangan bagi kami. Bantu hari ini Tuhan kami untuk bisa mengenali diri kami.
Bantu kami di sini untuk tahu siapa yang menjadi Tuhan dalam hidup kami. Bantu kami di sini hari ini Tuhan juga untuk berani buat keputusan. Dan bantu kami hari ini di sini juga tahu kepada Engkau saja bahwa kami akan mengabdikan hidup kami. Bahwa Engkau adalah Tuhan. Bahwa Engkau adalah Master di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk mengasihi kami. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.